Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga semua yang melihat Jupri Channel ini semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kalau toh masih ada yang punya masalah, mudah-mudahan segera terselesaikan, karena bersama Allah tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Karena bersama Allah semuanya akan ada solusinya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini bicara tentang hidup masih koma, belum titik. Dalam bahasa, koma itu artinya jeda. Ada sebelum berhenti, istirahat sebentar. Namanya jeda. Jadi belum selesai. Sedangkan titik itu dalam bahasa itu artinya akhir. Sudah finish. Jika hidup kita diibaratkan sebuah kalimat, maka selama kita masih bernafas, hidup kita masih koma, belum titik. Artinya apa? Artinya kisah kita belum selesai di muka bumi ini. Masih berjalan. Soal hidup itu ada senang, ada susah, ada sakit, ada sehat. Ya lumrah, ya memang hidup. Ya begitulah hidup. Kita tidak bisa mengelak apapun. Karena kita ini cuma apa? Hanya berproses. Punya niat, punya impian, lalu mewujudkan impian tentu kita harus berusaha dengan kerja 4 as, kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas. Kita dorong dengan doa, 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 doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok minta? Ya dibolehkan. Al-Baqarah 186. Bahwa aku dekat kata Allah. Mintalah padaku tak kasih. Nah ini kan menunjukkan bahwa Allah ini senang kalau kita ini sebagai hambanya meminta, memohon kepada Allah. Lalu kita terakhir tawakal. Jadi proses kita cuma itu. Punya niat, punya impian, usahanya kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas, lalu kita berdoa, lalu pasrahkan. Surat At-Talaq 65. Di ayat 2 dan 3 itu ada di situ. Siapa yang mencukupi? Siapa bertawakal kepadaku? Berpasrah kepadaku Allah, aku akan cukupi. Saudaraku nih, mulakanilah Allah. Dosa yang pernah dibuat masih bisa dihapus, saudaraku. Tentu dengan taubat. Dosa kecil dengan istighfar. Dosa besar dengan taubat dan nasuha. Kesalahan masih bisa diperbaiki. Ibadah masih bisa ditambah. Akhlak masih bisa diluruskan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang terjemahannya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dilarang kita sebagai umat Islam ini berputus asa. Gagal itu boleh, tapi putus asa nggak boleh. Tidak ada di muka bumi orang yang sukses tidak pernah gagal. Dan mereka-mereka yang sukses, baik bisnis, pendidikan, akademik, atau apapun yang namanya sukses, itu pasti tertatih-tatih meraih impian itu. Pasti butuh effort yang luar biasa. Tapi mereka-mereka yang sukses-sukses nggak pernah putus asa. Terus bergerak, 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 begitu. Jadi selama hidup masih koma, pintu tobat belum ditutup. Yang ditakutkan bukan masa lalu yang kelam, tetapi jika hidup berubah menjadi titik sementara kita masih belum siap, belum berubah. A'udzubillah min dzalik. Selama masih bisa bernafas, ini berarti hidup masih koma, belum titik. Maka dari itu, ayo
Karena kita ini masih koma, masih ada waktu di muka bumi untuk berbuat baik, merubah dari yang jeleknya, perbaiki sholat, dan seterusnya. Ayo, kita semangat meraih impian-impian itu. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena orang cerdas itu tahu persis dunia ini cuma sebentar. Urip ning donya mung mampir ngombe. Kata-kata mampir ini maknanya cuma sebentar. Alam kubur lama, akan lebih kekal lagi nanti alam akhirat. Di surga neraka, itu kekal saudaraku. Maka dari itu, dunia ini karena sebentar, mestinya kita siap-siap investasi diri di dunia dan investasi akhirat. Habul minallah, habul minannas. Supaya kita dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi sebagai orang cerdas. Maksudnya apa orang cerdas? Orang yang menghitung, mengkalkulit apa yang sudah diperbuat di muka bumi ini. Dosa dan berbuat amal soleh. Dosa. Ini mana yang paling... Tentunya kalau kita bisa berpikir lebih jernih, dunia yang memang ini kita tidak bisa pungkiri kita udah terlanjur lahir, dan orang manusia bernama manusia tidak akan bisa nutup tidak dosa, tapi ayo segera sadar diri, itu namanya menghisap. Mengukur, misal ukurannya apa, terukurnya gimana. Karena orang beriman dan bertakwa mesti berpikirnya adalah go to the future, masa depan. Bicara masa depan itu adalah sebuah investasi, to give, to get. Kita beri, pasti dapat. Investasi itu untuk masa depan, bukan masa lalu. Dan investasi itu harus dipaksa di awal. Kalau tidak, bablas, hilang gitu masa. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW yang lain itu hati-hati dengan waktu sehat dan kesempatan. Itu cepatnya minta ampun. Lalu dilanjutkan hati tadi beramal untuk kehidupan setelah mati. Amal soleh. Bahasa saya main yoyo, to give to get. Siapa yang memberi dapat, memberi ilmunya, memberi hartanya, memberi hati yang terbaik, dapat dia. Maka dari itu saudaraku, jangan menunggu hidup seperti titik oleh Allah SWT dalam keadaan yang lalai. Kita gunakan koma ini untuk apa? Memperbaiki sholat, meminta maaf kalau kita salah, memaafkan orang lain dengan mudah, gak iri dengki dendam, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan terus-menerus seperti bagaimana ayat suci Al-Quran yang lain. Ingatlah aku dikala duduk berdiri berbaring. Berarti full kecuali tempat yang tidak boleh. Contohnya kamar mandi, WC nggak boleh. Selain itu, ayo kita dekatkan. Kerja sambil ingat Allah. Insya Allah kita nggak akan korupsi. Kalau ingat Allah. Bekerja kita ingat Allah. Insya Allah kita nggak akan selingkuh. Kita tidak akan jadi pelakor, jadi apapun. Karena Allah maha melihat. Karena Allah maha melihat, ya ayo kita benahi. Di mana kita tidak terekam oleh Allah? Allah maha melihat. Karena ketika titik itu datang, tak ada yang lagi revisi. Tak ada lagi tahapan amal. Begitu titik berupa kematian, stop. Stop apanya? Stop semuanya. Amal soleh nggak ada. Soal nanti ada anak soleh-soleh, beda lagi kasusnya. Ini diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah mempersiapkan untuk investasi akhirat yang kekal? Jika hari ini Allah SWT masih memberi kita kesempatan bangun, bernafas, dan mendengar nasihat, itu tandanya Allah SWT masih memberi koma, bukan titik kan? Insya Allah kalau kita bisa melakukan perbaikan, sholat, minta maaf, meminta maaf, dan seterusnya tadi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan koma kehidupan ini dengan sebaik-baiknya hingga titik akhir kita tutup dengan bernama husnul khotimah. Demikian saudaraku yang bisa kami berikan pada tema kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.
tetap semangat, segera investasi, paksa diri untuk segera berbuat baik. Tutur pikir perbuatan kita. Dengan akhlakul karimah, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, orang yang mencintai Allah, dan kita akan ketemu dengan mereka-mereka yang mencintai Allah, dan juga ketemu, insya Allah, Rasulullah SAW. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.